Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeki Pristoni, praktisi talent mapping. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan agenda feedback pembacaan hasil talent mapping yang sudah Anda isi sebelumnya. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Bapak, Ibu, tadi rencananya kan dalam mengambil agenda talent mapping assessment ini, Ibu atau Bapak ingin menggunakan hasil TMA sebagai bahan pertimbangan untuk menguatkan keputusan Bapak melanjutkan pendidikan S2 sesuai dengan bakat yang dimiliki. Jadi kita akan coba nanti gali mana arahan potensi Bapak yang ada, bakat-bakat yang mana yang kuat, kemudian bakat pendukung, menjadikan personal seperti apa, ada kekuatannya seperti apa, aktivitas yang cocok, kan? Nah, itu sangat mendukung setelah nanti kita bacakan gimana yang lebih pas istilahnya. Kemudian hal ini juga merupakan langkah tepat dengan menggunakan TMA. Kita akan melihat bakat yang ada hubungan dengan aktivitas yang sesuai dengan bakat kita, meningkatkan potensi kekuatan kita, sehingga nanti pada saatnya Bapak dalam sekolah, dalam pendidikan nanti bisa menunjukkan 4E. Apa tuh 4E? Easy, mudah, mencerna nanti pada saat pendidikannya. Kemudian apa? Enjoy, senang, aman, nyaman, terus bisa belajar menggali bahkan meningkatkan potensi. Kemudian excellent, nanti nilai-nilainya, hasilnya, prestasinya bisa naik. Dan terakhir Bapak akan sangat matang dengan pilihan tersebut, manfaatnya terasa bagi sekeliling kita maupun orang banyak. Sebelumnya juga saya akan coba menjelaskan sih kenapa kita ada di talent mapping. Kenapa? Apa sih talent mapping? Kan? Talent mapping serangkaian tes atau assessment yang dilakukan dengan tujuan menemukan potensi diri atau bakat yang ada di dalam personal itu sendiri. Nah, menginterpretasikan kekuatan terkait dengan peran melalui bakat dominan dan yang di dalamnya berupa self assessment yang di dalamnya itu ada 170 pertanyaan itu. Kemudian talent mapping juga bisa kita artikan supaya sebagai upaya pemetaan bakat yang nantinya akan membantu dalam perbaikan, peningkatan dan pengembangan bakat atau keahlian selanjutnya, termasuk menentukan posisi yang tepat dalam perusahaan, atau yang kalau kita lakukan dalam proses rekrutmen itu kan memposisikan orang-orang, kita bisa melihat apa sih. Pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat talent mapping? Secara personality, talent mapping membantu untuk menemukan bakat terpendam pada diri seseorang, membantu untuk mengembangkan bakat kita, bisa membantu mengetahui kepribadian kita, kemudian juga membantu mengetahui tingkat kepercayaan seseorang, kemudian membuat orang tidak fokus ya pada kelemahan. Jadi kita tuh udah tahu mana yang lemah bakat kita, mana yang kuat bakat kita, sehingga kita tidak usah fokus pada yang lemah. Kita dengan mengetahui bakat lemah kita ini, ya udah kita bisa melakukan pemberdayaan bakat-bakat kita bisa fokus pada yang kuat-kuatnya aja, sehingga kita bisa naik atau up. Kemudian adapun hasil assessment talent mapping yang kita perlu perhatikan yaitu ada 5 pertama urutan bakat, di mana merupakan daftar bakat yang tersusun dari sesuai hasil kita, assessment kita isi itu ada 7 bakat utama, 7 bakat pendukung, dan bakat yang terakhir itu ada bakat lemah kita, ada 7 juga yang bisa kita ketahui dari kombinasi 34 bakat
dari 34 bakat yang terdata di TLM itu sendiri. Kita bisa lihat 7 bakat utama maupun 7 bakat pendukung maupun 7 bakat lemah kita. Yang kedua, peta bakat. 34 bakat yang dikelompokkan dalam 4 kelompok bakat terbesar. Ada 4 kelompok ya, yaitu kelompok thinking, kelompok relating, dan kelompok stripping, juga kelompok influencing. Kelompok yang suka berpikir, kemudian kelompok influencing tadi yang kayak kita tampil kan dan jaringan gitu kan. Kalau yang suka berhubungan dengan orang, kerjasama, relating gitu. Nah, yang ketiga itu ada potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini ada 14 rekomendasi aktivitas yang paling bagus. Jadi dari bakat kita akan menjadikan kita paham di mana potensi bakat kita. Strength cluster map yang keempat, peta yang menggambarkan 8 cluster aktivitas produktif yang ada pada diri kita. Itu nanti dapat itu data. Kemudian yang kelima adalah strength typology ya 30 ST30 ya, menampilkan peran-peran yang menjadi kekuatan, dan di situ juga kita bisa tahu personal branding kita. Nah, kemudian untuk beberapa manfaat talent mapping, pertama kita bisa merancang karir kita kesesuaian dengan bakat kita. Kemudian juga menentukan jurusan untuk siswa yang masih galau atau calon mahasiswa mau jurusan mana dia sesuai bakatnya, passionnya gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa membentuk tim usaha dengan bakat kita tahu nih kelebihan bakatnya si A, si B, si C, digabungkan sesuai dengan tujuan organisasi kita. Baik, itu ada juga yang terakhir tuh sebagai modal untuk mengenal pasangan kita. Baik, Bapak Ibu, di pembacaan dalam mapping assessment khusus untuk memetakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk majuan pendidikan di S2 Bapak akan kita coba bacakan ya.